some. Never tell them back, then I never stay from it. Even though facts, they don't know I got sticks. Keesokan harinya, konferensi Guild Internasional diselenggarakan. Para hunter perwakilan setiap negara mulai berdatangan ke gedung Biro Hunter Amerika. Terlihat Sung Jin-woo melewati kerumunan reporter, didampingi oleh Wakil Ketua Presiden dan Adam White. Jin-woo bilang, banyak sekali reporter di sini. Wakil Presiden menjawab, sepertinya para reporter sudah mendengar berita tentang pertarunganmu dengan Thomas. Akan sulit untukmu menghindari sorotan hari ini. Dalam hatinya Jin-woo bilang, aku sudah tidak mau memikirkan tentang kejadian itu. Alasanku datang ke Amerika cuma satu. Saat aku tidak ada urusan lagi di negara ini. Dan ketika aku sudah mendapatkan sebuah jawaban tentang kasus ayah, aku akan segera pergi dari sini. Seluruh peserta konferensi diberi earphone untuk menerjemahkan setiap perkataan yang disampaikan. Kini Sung Jin-woo mulai memasuki gedung. Terlihat para petinggi dan orang-orang penting dari berbagai negara sudah berkumpul. Mereka semua melihat ke arah Jin-woo yang baru masuk. Terlihat Liu Jigang juga ada di sana. Jin-woo mulai menempati tempat duduknya. Orang-orang di sana terus saja melihatnya. Mereka berkata, dia itu hunter Asia yang membuat Thomas Andre babak belur. Katanya dia sangat berkontribusi pada gerbang merah yang terjadi di Tokyo. Thomas yang dianggap sebagai penguasa para hunter dibuat sampai seperti itu. Ini sulit dipercaya. Konferensi Guild Internasional pun dimulai. Terlihat seorang profesor berbicara di depan. Salam kenal semuanya, namaku Dr. Belzer. Akan langsung ke intinya saja. Seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwa dunia ini mulai berubah. Dan ada banyak gate dan monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Tapi kurasa tidak banyak yang menyadari adanya pergerakan aneh di langit. Aku sudah meneliti tentang adanya energi yang menjadi padat di langit. Profesor memperlihatkan sebuah tanda yang muncul di berbagai belahan dunia. Lingkaran-lingkaran merah itu kita sebut saja Magic Spear. Dan fenomena Magic Spear ini bisa ditemukan di 9 negara. Selain itu, dari ke-9 negara, Magic Spear terbanyak berkumpul di sini. Di negara Korea, tepatnya di kota Seoul. Sontak para peserta konferensi kaget. Semuanya melihat ke arah Sung Jin-woo. Tidak usah melihat Hunter Sung seperti itu. Kalau dia memiliki kekuatan sebesar itu, maka dirinya sudah melampaui batasan seorang hunter. Itu bukanlah kekuatan Hunter Sung. Dalam hatinya Jin-woo bilang, 9 ya. Apa ini ada kaitannya dengan jumlah monark? Lalu profesor melanjutkan perkataannya. Tak apa alasan Magic Spear mulai bermunculan, tapi bukan berarti kalian bisa berdiam diri saja. Mungkin dunia ini akan mengalami sebuah perubahan. Namun kurasa tidak ada cara untuk mengatasinya. Presiden Biro, ia menggantikan profesor dan mulai berbicara. Aku punya pesan untuk para hunter yang berkumpul di sini. Akan ku sampaikan berita ini dengan berat hati. 2 pekan lalu, Hunter Christopher Red dibunuh oleh musuh yang tidak dikenal. Mendengar itu, sontak para peserta konferensi semuanya panik. Apa ini bercanda? Sepertinya ini tidak masuk akal. Orang yang bisa membunuh hunter level negara minimal mempunyai kekuatan yang setara atau lebih. Lagi-lagi para peserta melihat ke arah Sung Jin-woo. Mereka mencurigainya. Karena mereka tahu Thomas Andre dikalahkan oleh Jin-woo. Jin-woo hanya terdiam. Presiden melanjutkan perkataannya. Berita kematian Christopher akan diumumkan besok secara resmi. Ia lalu memperlihatkan sebuah gambar tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Christopher. Kalian jangan salah paham dulu. Dengarkan aku. Ada seseorang yang diduga menjadi tersangka dalam kejadian ini. Dia adalah tersangka negara Amerika Serikat. Terlihat foto ayah Jin-woo, Sung Il-hwan, terpampang di sana. Dalam hatinya Jin-woo kesal. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah? Jin-woo mulai berpikir, aku tahu dungeon yang selama ini kita masuki adalah wilayah dari ruler. Apakah ayah sudah menjadi monster? Kalau benar, kenapa ruler melakukan itu? Apakah ada hubungannya dengan perkataan naga kemis yang menyuruhku berhati-hati? Presiden melanjutkan perkataannya. Orang itu ditemukan di dalam dungeon di Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbahasa manusia. Karena dulu kami meminta Hunter Hwang Dong-soo yang bisa berbahasa Korea untuk berbicara dengannya. Dan saat proses interogasi terjadi, tiba-tiba saja terjadi pertarungan. Orang ini berhasil mengalahkan Hwang Dong-soo dan melarikan diri. Gedung asosiasi menjadi lautan api. Dan setelah kita cocokkan api yang membakar gedung asosiasi dengan rumah Christopher, semua itu menunjukkan hasil yang sama. Dari kecocokan itu, kami membuat penilaian kalau sosok ini juga yang sudah membunuh Hunter Christopher Red. Presiden menunjukkan gambar saat kebakaran di gedung Asosiasi Amerika. Melihat itu, Jin-woo menyadari sesuatu.
Dalam hatinya ia berkata, sepertinya ayah sedang berbicara. Blackheart dalam tubuh Jinwoo lalu bereaksi. Melihat foto ayahnya, Jinwoo mendengar sesuatu. Jangan pernah menginjakan kaki di Korea. Kukatakan ini bukan demi putraku, tapi dirimu. Kau takkan tenang meski dirimu sudah mati. Greed lalu keluar. Apakah benar itu perkataannya? Seperti yang Raja duga, itu benar. Dalam hatinya, Jinwoo berkata, tidak diragukan lagi. Orang itu memanglah ayahku. Presiden melanjutkan perkataannya. Kami ingin meminta bantuan dari semua orang yang ada di sini untuk bisa menangkap tersangka S. Dan kalian bisa langsung menghubungi kami kalau menemukannya. Lalu seseorang bertanya, apa bukti tersangka S itu bukan manusia? Lalu Presiden menjawab, pancaran sihirnya sangat cocok dengan monster. Dan seseorang lagi bertanya, kalau itu benar-benar manusia, kenapa kita tidak mencari tahu saja identitasnya? Presiden terlihat bingung sambil berkata, orang itu memiliki hubungan dengan salah satu hunter di sini. Karena itu kami tidak mengungkap informasi lebih dari ini. Lalu ia berkata lagi, bukankah lebih baik kalau mengungkap identitasnya untuk mempermudah proses penangkapan? Orang yang berbicara itu adalah Liu Jigang, hunter 7 bintang dari China. Liu Jigang tersenyum dan berkata, langsung saja pada intinya, apa ini ada kaitannya dengan hunter Sung Jinwoo? Presiden terdiam. Dia tertunduk dan bilang, kalau hal itu benar-benar ingin kau tahu, rasanya mau bagaimana lagi? Dalam proses interogasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari hunter Sung. Kami sudah menyelidikinya dan itu benar adanya. Semua peserta sontak dibuat kaget mengetahui fakta itu. Liu Jigang bilang, hunter Sung Jinwoo, kalau tersangka S benar-benar ayahmu dan hunter lain membunuhnya, apa yang akan kau lakukan? Jinwoo menjawab, sudah semestinya seorang hunter memburu monster. Selain itu, kalau dia benar-benar monster, maka aku sendiri yang akan mengurusnya. Tapi kalau bukan monster dan memang ayahku, maka akan kupastikan. Akan kuburu para hunter, akan kulindungi keluargaku. Meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia ini sebagai musuhku. Setelah konferensi selesai, Jinwoo terlihat jalan bersama Adam. Adam bilang, kau benar-benar serius dengan perkataanmu tadi. Kau benar, aku serius tentang itu. Adam terlihat heran dan bilang, aku tidak habis pikir kau bisa mengatakan itu. Di hadapan 500 hunter terkuat dari 120 negara, kurasa cuma ada 2 hunter yang berani mengatakan itu, yaitu Thomas Andre dan dirimu. Tapi sekarang Thomas sedang mendapatkan perawatan di rumahnya. Sontak Jinwoo teringat bagaimana dengan kondisi Thomas Andre sekarang. Namun dirinya tidak ingin memikirkan itu. Tiba-tiba Jinwoo kaget karena dihampiri oleh Liu Jigang. Liu Jigang bicara, tapi Jinwoo tidak mengerti. Adam White lalu menerjemahkannya. Tuan Liu berkata, dialah orang yang mengalahkan satu monster raksasa yang menyeberangi lautan Cina. Jinwoo heran, kau mengerti juga bahasa Cina, Tuan Adam? Aku ini penanggung jawab cabang Asia, jadi aku bisa semua bahasa Asia. Adam mulai menerjemahkan perkataan Liu Jigang. Katanya dia terkejut karena menyadari raksasa itu lebih kuat dari perkiraannya. Dan pertarungannya jauh lebih sulit soalnya terjadi di perairan. Semenjak hari itu dia ingin sekali bertemu denganmu. Dirinya ingin tahu, hunter macam apa yang bisa mengalahkan monster raksasa dengan sangat mudah. Liu Jigang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia senang karena kau menggantikan dalam mengalahkan Thomas Andre. Katanya Thomas itu memang salah. Liu Jigang mengajaknya berjabat tangan. Dalam hatinya Jinwoo bilang, kesalahan pertama aku menganggapnya sebagai orang dengan sikap yang buruk itu salah. Rupanya dia adalah orang yang menarik. Mereka berdua lalu berjabat tangan. Liu Jigang pergi dan berkata, aku berharap tersangka S bukanlah anggota keluargamu, Hunter Song. Tak lama kemudian Presiden Biro menghampiri Sung Jinwoo. Permisi, Hunter Sung. Bisakah ikut denganku sebentar? Ada informasi penting yang harus saya sampaikan. Jinwoo lalu diajak ke sebuah rumah dan dipertemukan lagi dengan Nyonya Selner. Mereka duduk dan mulai berbicara. Nyonya Selner bilang, sudah lama kita tidak bertemu, Hunter Sung. Jinwoo terlihat sedikit kaget. Iya, Nyonya Selner. Sudah lama kita tidak bertemu. Tak kusangka Nyonya akan menemuiku sekali lagi. Jinwoo penasaran sebenarnya apa alasannya ingin bertemu denganku lagi. Melalui Adam, Nyonya Selner bercerita, belakangan ini, dalam mimpiku itu, menunjukkan bahwa para hunter sedang diburu oleh sosok misterius. Dan anehnya beberapa hari kemudian mimpiku itu benar-benar menjadi kenyataan. Termasuk tentang Christopher. Kita sudah memperingatkan Tuan Christopher dengan mimpi Nyonya Selner. Sayangnya dia tidak mendengar itu.
Dan pada akhirnya berakhir dengan hasil yang sudah kita ketahui semuanya. Nyonya Selner terlihat sedikit takut. Lalu dia bilang, satu persatu para hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Orang yang memburu para hunter itu takkan berhenti dan terus memburu para hunter. Jinwoo menjawab, jadi maksudmu aku juga harus berhati-hati terhadap mereka? Tidak Hunter Sung, sebenarnya aku ingin kamu melindungi para hunter. Sontak Jinwoo kaget mendengar itu. Nyonya Selner bilang, aku sudah coba meningkatkan kekuatan para hunter yang terus-menerus muncul dalam mimpiku. Tapi hasilnya nihil. Lalu aku mencoba cara lain untuk mencari tahu sosok misterius itu. Aku memeriksanya melalui mimpi. Jinwoo bilang, apakah itu alasanmu menatap mataku waktu itu? Kau benar Hunter Sung, tapi aku menemukan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kekuatan tanpa batas yang ada dalam dirimu itu sangat menakutkan. Ketika aku berusaha masuk lebih jauh, kekuatan dalam tubuhmu menatapku balik dan mengatakan sesuatu yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Nyonya Selner keringat dingin mengingatnya. Kembalilah, tunggu saja peperangan dimulai. Begitu yang kudengar, Nyonya Selner terlihat sangat gemetar. Mendengar hal itu, Jinwoo dibuat kaget. Perang? Aku juga mendengar ini dari Monarch Legia. Sepertinya ini perang antara ruler dan monarch. Tapi aku tidak tahu sebenarnya pihak mana yang memburu para hunter sekarang. Jinwoo lalu bilang, jadi bagaimana maksudmu yang memintaku untuk melindungi para hunter? Nyonya Selner menjawab, ku menemukan kekuatan yang sama dalam tubuhmu dengan kekuatan yang menyerang para hunter dalam mimpiku. Dalam hatinya Jinwoo bilang, mungkinkah Nyonya Selner melihat kekuatan Shadow Monarch waktu itu? Kalau memang kekuatannya sama, berarti sosok yang memburu para hunter adalah Monarch. Presiden juga bilang, sosok yang membunuh para hunter melebihi hunter kelas tinggi. Karena itu, dibutuhkan hunter dengan kekuatan yang setara untuk melawannya. Terus terang saja kami awalnya tidak percaya. Ketika dirimu adalah satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan setara dan satu-satunya orang yang bisa melindungi para hunter. Tapi anggapanku berubah. Setelah melihat pertarunganmu dengan Thomas, tentu kami meminta bantuanmu tidak dengan cuma-cuma. Kalau kau menginginkan baturun dari naga kamis, maka kami bisa memberikannya kepadamu. Dunia ini memberkahi para hunter, dan hunter harus melindungi dunia dengan kekuatan yang diberikan. Dunia takkan bisa bertahan kalau para hunter binasa. Sejenak Jinwoo terdiam, dan dia berkata, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan itu, karena aku belum mengetahui siapa musuhku. Sontak semuanya dibuat kaget mendengar perkataannya. Aku permisi dulu. Adam terlihat kecewa mendengar perkataannya. Ia teringat perkataan Jinwoo yang ingin melindungi keluarganya, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia sebagai musuhnya. Tapi tak lama kemudian Jinwoo diam dan berkata, Tuan Adam, bisakah kau memberi daftar hunter yang kalian minta untuk kulindungi? Dan bisakah berikan kesempatan untuk ku bertemu dengan mereka? Jinwoo tersenyum. Tentu saja itu bisa, Hunter Sung. Adam terlihat sangat senang. Malam harinya, para peserta konvensi internasional semuanya menghadiri jamuan makan malam dari Biro Hunter. Terlihat Jinwoo juga sudah sembuh. Seperti biasa, Jinwoo suka berlebihan. Sungguh mengharukan ketika mendengarmu melawan Thomas Andre demi diriku Hyung. Di sela obrolan, Adam membawa sebuah catatan, di mana itu adalah nama-nama hunter kelas tinggi yang harus dilindungi. Jinwoo melihat banyak nama di sana. 10 nama teratas adalah prioritas tertinggi yang harus dilindungi. Jinwoo melihatnya. Peringkat pertama adalah Thomas Andre, kedua Liu Zigang, dan lain-lain. Dalam hatinya Jinwoo bilang, menjengkelkan sekali harus mengingat semua nama ini. Lebih baik aku menempatkan prajurit bayanganku pada mereka. Jinwoo lalu menyimpan prajurit bayangannya ke semua orang yang berada di ruangan tersebut. Dalam hatinya Jinwoo bilang, bagus. Dengan ini, aku akan melakukan kontak dengan Monarch dan bisa mengetahui siapa lawanku. Tidak berselang lama, Jinwoo dihampiri oleh seseorang. Hunter Sung, lihatlah, tenanglah, tidak usah khawatir. Thomas Andre datang menghampiri Sung Jinwoo dengan satu tangan yang masih menggunakan perban. Thomas bilang, Hunter Sung Jinwoo, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Karena luka dari pertarungan kita terlalu parah, bahkan dengan sihir penyembuhan elit hunter, sepertinya lukaku akan lama sembuh. Seharusnya kau sanggup membinasakan seluruh anggota guildku setelah aku kalah waktu itu. Tapi tidak ada satupun anggotaku yang mati, kecuali Huang Dongsu, yang memang menjadi akar dari permasalahan. Thomas mendekati Jinwoo dan bertanya, kenapa kau membiarkan kami hidup? Karena kau tidak melakukan dosa yang harus dijatuhi kematian. Thomas Andre terdiam mendengar perkataannya. Jadi begitu, aku mengerti.
Thomas lalu pergi. Aku sekarang tahu, setelah tanganku sembuh, aku ingin makan bersamamu. Kalau kau memberikan kontakmu pada asistenku, akan kuhubungi kau nanti. Laura lalu bilang, Master menunjukkan rasa hormatnya padamu, karena kamu tidak menyakiti anggotanya. Sebenarnya Master adalah orang yang pemalu. Bolehkah aku meminta kontakmu? Master ingin memberimu hadiah, sebagai ucapan rasa terima kasih. Kalau ada yang kamu inginkan, tolong sampaikan padaku. Master sangat kompetitif, jadi dia akan kurang merasa nyaman jika berhutang sesuatu. Jadi, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu mau? Jinwoo berpikir dan lalu bilang, mungkin aku menginginkan sebuah dagger. Laura menjawab, baiklah kalau itu maumu. Aku hargai karena sudah mau memahami Tuan Thomas. Lalu cerita berpindah ke situasi di Korea, tepatnya di gedung Asosiasi Hunter. Terlihat Gogune sedang berada di ruangannya. Ia menelpon istrinya dan mengeluhkan sakit pada dadanya. Dalam hatinya ia berkata, beberapa tahun terakhir ini, jantungku sudah lemah dan terus bertambah parah. Apa ini batasku? Dulu dokter juga bilang, kalau setengah tahun lagi aku meneruskan pekerjaan ini, aku akan mati. Tapi kenyataannya 2 tahun sudah berlalu. Lalu tiba-tiba area di sekitar gedung mendadak menjadi gelap. Sontak Gogunhe dibuat kaget karena merasakan sebuah aura yang mengerikan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan langitnya? Terlihat satu sosok misterius sudah duduk di depan Gogunhe. Dia menatapnya dan tersenyum. Sebenarnya di part ini, Mimin pribadi udah ngerasa sedih banget karena Gogunhe akan dibunuh. Tapi mau gimana lagi? Alurnya memang seperti itu. Hunter Sung juga bakal nangis karena telat datang nyelamatin Gogunhe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus dukung channel ini supaya terus berkembang ke depannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang ingin traktir Mimin kopi, boleh banget bisa lewat sini. See you!